Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nanda Afwanisa. Ana طالبة في قسم تعليم اللغة العربية في مرحلة السادسة بجامعة راد فتى الإسلامية الحكومية في Palembang. أيها الحاضرون والحاضرات الأحبة في بقعة الشريفة، اسمحوا لي سأشرح لكم عن اضطرابات لغة، لكن عفوا سأنطق إلى اللغة الإندونيسية. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas apa saja macam-macam gangguan berbahasa. Nah, sebelum kita lanjut ke macam-macam gangguan berbahasa, perlu kita ketahui apa sih gangguan berbahasa? Nah, gangguan berbahasa merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk berbicara ataupun komunikasi kepada orang sekitarnya. Hal ini dapat kita temui atau bisa terjadi kepada anak-anak, akan tapi tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi kepada orang dewasa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sudah pasti ada penyebabnya dan faktor-faktornya. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu macam-macam gangguan berbahasa. Itu terdapat 4. Yang pertama, gangguan berbahasa secara biologis. Yang kedua, gangguan berbahasa secara kognitif. Yang ketiga, gangguan berbahasa secara psikogenetik. Dan yang terakhir yaitu gangguan berbahasa secara linguistik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam gangguan berbahasa. Yang pertama itu gangguan secara biologis. Nah, gangguan secara biologis juga terdapat 2. Yang pertama itu gangguan akibat ketidaksempurnaan organ, di mana ketidaksempurnaan organ ini seperti tunarungu dan tunanetra. Nah, tunarungu mereka menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu dan bahasa lisan serta tulisan itu sebagai bahasa kedua. Yang mana bahasa lisan mereka itu lebih menekankan dari gerak bibirnya gitu kan. Selanjutnya yaitu tunanetra. Nah, tunanetra di sini mereka memperoleh sistem fonologinya itu prosesnya itu lambat gitu kan. Mereka juga merasakan kebingungan untuk membedakan yang mana huruf M, yang mana huruf N, dan yang mana huruf R gitu. Nah, hal ini juga mengingatkan kita akan kondisi di mana orang tunanetra ini mereka itu tidak terbantu dengan ekspresi wajah, dengan bahasa tubuh, dan juga dengan pandangan objek sekitarnya. Terus yang kedua itu gangguan pada mekanisme bicara. Nah, yang pertama itu ada akibat kelainan pada paru-paru. Tuh, yang mana kekuatan untuk bernafas tuh kurang gitu. Sehingga suara nada yang dikeluarkan itu pun kedengarannya kecil dan terputus-putus gitu kan. Terus yang kedua itu akibat kelainan pada pita suara. Nah, suara kita itu menjadi serak ataupun hilang dikarenakan kondisi pita suara kita yang sedang dalam gangguan gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu ada kelainan pada lidah, itu lingual gitu kan. Lidah yang sariawan ataupun terluka terasa pedih jika digerakkan, dan itu dapat membuat pengucapan fonem kita kurang jelas atau tidak sempurna. Terus juga ada akibat kelainan pada rongga mulut dan kerongkongan. Itu suara kita menjadi sengau. Seperti contoh, maaf sebelumnya, orang yang sumbing gitu kan. Orang yang mulutnya sumbing itu kan biasanya terdengar mereka berbicara itu agak sangau gitu kan, berbeda dari kita orang normal pada umumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu gangguan berbahasa secara kognitif. Gangguan berbahasa secara kognitif itu terdapat 4. Yang pertama, demensia atau perubahan jaringan sel otak, biasa kita sebut dengan pikun. Demensia ini juga terdapat berbagai macam. Yang pertama itu demensia kortikal. Nah, demensia kortikal mereka itu mengalami kesulitan berbahasa dan juga mereka mengalami sedikit gangguan ingatan atau memori.
Terus mereka juga bermasalah dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka bisa melakukan hal tersebut gitu. Seperti mengeja mobil, itu mereka dieja oleh mereka terbalik gitu kan. Nah, terus juga mereka mengalami perubahan sikap, yang mana bentar-bentar mereka mudah marah gitu, kayak tantrum gitu kan. Terus yang kedua, demensia subkortikal. Nah, demensia subkortikal, mereka mengalami kesulitan berjalan dengan stabil. Mereka juga mengalami kesulitan berbicara, dan suara mereka berbicara itu seperti terdengar bisik-bisik gitu. Mereka juga tidak bisa mengingat kata yang diucapkan sebelumnya. Nah, terus setelah demensia ada Huntington's disease. Ini gabungan dari demensia kortikal dan subkortikal. Nah, demensia ini kan gabungan, ada penambahan dari yang demensia kortikal dan subkortikal tadi. Mereka itu ototnya itu lemah, itu kan otot organ untuk bicaranya itu lemah daripada orang normal biasanya. Terus kualitas kendali bicaranya mereka tuh tidak terkendali gitu, kadang cepat kadang lambat gitu kan. Pelafalan mereka tuh tidak tepat. Terus saat bicara mereka juga sering berhenti gitu. Mereka juga sulit dalam melakukan baca tulis, dan mereka juga tidak bisa untuk memulai percakapan di awal. Terus yang ketiga yaitu skizofrenia, yaitu penderita tidak banyak berkomunikasi dengan dunia luar tapi banyak berdialog pada diri sendiri. Itu seperti orang introvert gitu kan, yang takut akan dunia luar gitu, tapi mereka lebih ke ngobrol dengan diri sendiri gitu. Nah, yang terakhir itu depresi. Nah, depresi ini berdampak besar pada cara kita berkomunikasi gitu kan. Seringkali kita menciptakan penghalang antara kita dan orang yang kita cintai. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan penarikan atau penjauhan diri, sehingga ini juga bisa menyulitkan kita untuk mengekspresikan emosi atau melakukan percakapan yang bermakna. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini juga bisa berasal dari rasa takut atau kesalahpahaman, terus ya terlalu dihakimi atau dibebani oleh orang lain gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu gangguan bahasa secara psikogenetik. Nah, gangguan bahasa secara psikogenetik itu ada 4. Pertama, berbicara manja, yang kedua berbicara kemayu, yang ketiga berbicara gagap, dan yang keempat itu berbicara latah. Nah, berbicara manja dan kemayu tuh kemungkinan yang bersama ya, itu mereka berbicara itu lebih ke berayun-ayun gitu. Nah, sedangkan berbicara gagap itu mereka berbicaranya itu terbata-bata gitu kan. Seperti saya contohkan kayak aku mau gitu kan. Untuk mengucapkan sesuatu tuh mereka tuh lembet gitu kan, lambat gitu. Nah, itu bisa kita ketahui dari public figure sering kita tonton, itu Ajis Gagap. Nah, seperti itulah orang gagap, teman-teman. Nah, kalau yang keempat itu berbicara latah. Nah, berbicara latah itu mereka yang selalu mengeluarkan perkataan yang terekam di memori, dan itu terus itu selalu mengulang-ulang yang itu terus gitu kan. Ketika mereka itu dikejutkan gitu, mereka terkejut, dan ucapan itu yang selalu mereka keluarkan dari mulut mereka gitu kan, yang terekam di memori. Nah, begitulah. Terus yang terakhir yaitu gangguan bahasa secara linguistik. Nah, gangguan bahasa secara linguistik itu merupakan ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Nah, sehingga mereka ini mendapatkan kelainan yang berimbas pada hal seperti masalah kefasihan bahasa dan tulisan. Toyib, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.